Kelinci pergi, musim semi baru tiba. Naga emas terbang, suasana baru. Sudah jangan menangis. Zhang Renjie, kamu benar-benar tidak berguna. Bahkan anak kecil saja tidak bisa tenangkan. Sama seperti ibumu yang tidak berguna. Buka mulut tutup mulut, selalu bilang ibuku, apa salahnya padamu? Apa salahku padamu, Zhang Renjie? Sudah kubilang tidak mau ikut kamu pulang ke desa kumuh ini untuk tahun baru. Lihat, ini kotor dan rusak. Jijik sekali. Sinai dumplingnya sudah siap. Cepat makan selagi masih panas. Apa sudah kubilang ini kotor? Jangan bawa ke sini, kamu tidak tahu aku jijik ya. Sinai ini semua sudah aku cuci berkali-kali. Sangat bersih, tidak kotor. Tidak kotor, lihat rumahmu. Makanan, pakaian, barang-barang apa ini? Tidak lebih baik dari pemulung di kota kalau aku tertular. Penyakit kotor kalian orang desa. Bagaimana ini? Shen Sinai ini ibuku, hati-hati bicaramu. Bukan Zhang Renjie. Kamu yang menumpang makan pakai milikku. Kerja pun di perusahaan pamanku, kamu suruh aku hati-hati. Kurasa kamu tidak mau kerja lagi ya? Sudah Sinai. Kalau tidak nyaman di sini, pulang saja ke kota. Ibu kerja dan nikahku. Sudah bertahun-tahun, sudah lama tidak bersama kamu. Merayakan tahun baru dengan baik. Jangan bicara lagi. Sinai juga benar baru saja melahirkan. Perhatikan kebersihan itu benar. Ini jangan bilang sedikit kamu ambil. Ibu sekarang sudah tua. Keadaan di luar juga tidak baik, tidak menabung banyak. Ibu, ini tidak bisa aku ambil, ini hasil kerja kerasmu setahun. Sinai baru saja melahirkan, butuh uang. Tidak ibu, aku benar-benar tidak bisa ambil. Ambil. Benar-benar tidak bisa ambil. Cuma segini benar-benar tidak berguna. Cepat pergi. Ibu. Menurut ramalan cuaca malam ini akan turun salju. Pulang lebih awal. Ibu, sudah malam, jangan, antar kamu pulang saja. Kalian hati-hati di jalan. Apa yang terjadi, Zhang Renjie? Kamu masih mau pergi atau tidak? Kalau kamu tidak mau pergi, kamu tinggal saja, aku sendiri yang pergi. Ayo pergi, pulang saja. Sendirian juga tidak apa-apa. Sendirian juga bisa merayakan tahun baru. Ya Tuhan, dua anak ini. Cuaca dingin seperti ini, jangan sampai mereka ditinggalkan di sini. Mereka sangat panas, harus segera dibawa ke dokter. Cari dokter, kalau terlambat mungkin tidak akan selamat. Dokter, dua anak ini demam tinggi, tidak turun-turun. Penyakit apa sebenarnya? Dua anak ini menderita pneumonia yang sangat parah. Mereka perlu dirawat di rumah sakit segera. Keluarganya segera bayar. Urus prosedur rawat inap. Saya bukan keluarga dua anak ini saya temukan. Berapa biaya rawat inap sebenarnya? Kalau tidak punya asuransi kesehatan, biaya pengobatan dari awal sampai akhir kira-kira 10.000 yuan. 10.000? Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu? Kak Jiang, kenapa kamu datang? Ini kan tahun baru. Cepat masuk. Saya benar-benar malu. Dua anak yang saya temukan ini sakit. Butuh uang saya tidak cukup. Adik, tolong bantu saya. Tahun depan pasti saya kembalikan. Kak Jiang, bukan saya bilang. Kamu sudah tua masih mau mengurus dua anak ini. Bukan cari masalah sendiri. Merawat anak orang lain, nanti kalau orang lain minta kembali. Kamu mau bagaimana? Ini kan dua nyawa kecil. Saya tidak tega. Baiklah, sifat baikmu ini. Sepertinya saya tidak bisa membujukmu lagi. 500 yuan ini anggap saja hadiah untukmu. Terima kasih. Jangan Kak Jiang, ini tahun baru dingin sekali. Kalau begitu kamu sibuk saja. Terima kasih. Dokter Zhao, kamu datang. Dua anak ini sudah hampir sembuh. Hari ini bisa pulang-pulang untuk merayakan tahun baru. Terima kasih banyak, Dokter Zhao. Sekalian beritahu kabar baik, rumah sakit sudah tahu. Keadaan khususmu, sudah mengajukan bantuan dana untukmu. Biaya pengobatan gratis, ayo. Ambil angpau ini, jangan sungkan. Terima kasih banyak, Dokter Zhao. Jangan sungkan, kamu juga susah. Kalau bukan karena kamu, mungkin sudah ayo bereskan. Pulang untuk merayakan tahun baru. Hei, nenek akan memberi kalian nama.
Kamu namanya Ji Xiang. Dan kamu namanya Rui. Ji Xiang Rui. Nenek akan menemani Ji Xiang Rui merayakan tahun baru. Nenek kami sudah pulang. Duduk. Makan yuk. Wah, hari ini ada telur mata sapi. Hari ini ayam betina tua kita menelurkan 2 telur nenek hadiahkan untuk 2 cucu baik nenek Ayo. Jangan pergi memungut botol lagi. Kalau mau beli apa-apa bilang ke nenek-nenek yang belikan. Baik. Adik, nanti kita ke Jalan Belakang. Di sana banyak botol, agar nenek bisa di awal tahun baru memakai jaket baru. Aku juga ingin memungut lebih banyak untuk nenek. Membeli beberapa botol obat. Apa yang kalian bisikan? Nenek tidak dengar. Makan yuk Ayo. Ji Xiang Rui. Makan, kenapa kalian tidak makan? Takut buburnya panas, bubur ini tidak panas. Apakah kalian sakit? Bukan nenek. Kami tidak sakit. Kenapa tidak makan 2 anak nakal? Nenek kamu selalu tidak makan. Telur semuanya diberikan kepada kami. Iya, waktu itu kamu pingsan. Paman Zhao bilang itu karena kurang gizi. Nenek makan, aku dan Rui makan 1. Kalau tidak kami tidak akan makan. Benar. Nenek. Kalian benar-benar cucu baik nenek. Nenek makan. Kita makan bersama yuk Ayo. Kita makan bersama. Nenek kami pergi. Sekarang pasti banyak botol ya, Ayo. Aduh, jangan lari jauh-jauh. Ji Xiang Rui benar-benar berkah dari langit untukku. Lari buru-buru, shawl pun tidak pakai. Jangan sampai kedinginan. Orang tua kandung kalian pantas. Orang tua Ji Xiang Rui. Kalian tahu betapa dinginnya musim dingin 5 tahun lalu. Sebagai orang tua, bagaimana tega membuang 2 anak yang lucu itu. Kejadiannya tidak seperti itu saat itu kami. Jangan bicara lagi, aku tidak akan memberikan anak itu pada kalian. Kalian pergi. Maaf. Kalian tidak perlu minta maaf padaku, tapi pada Ji Xiang dan Rui yang malang. Dulu dalam perselisihan keluarga mereka tidak hanya mencuri anak kami, bahkan kami berdua juga terjerat dalam krisis yang berat, situasinya baru membaik belakangan ini. Kami langsung mencari anak kami. Kami mencari di seluruh Zhongzhou, baru tahu Anda yang mengadopsi kedua anak ini. Langsung datang ke sini berharap bisa mengucapkan terima kasih langsung pada Anda. Tidak usah terima kasih. Nenek kami pulang. Nenek. Pulang ya. Anak baik kalian berdua. Tidak pakai shawl, bagaimana kalau flu? Ayo sapa Paman dan Bibi. Paman Bibi, selamat tahun baru. Nenek, siapa paman ini? Mirip sekali dengan Ji Xiang. Bibi ini juga agak mirip dengan Rui. Seperti pernah lihat di mana. Kenapa kamu menangis? Ada yang buat kamu tidak senang? Anak baik, aku tidak apa-apa. Nenek, lihat. Hari ini aku dapat banyak botol. Sama aku juga siapkan hadiah tahun baru untuk nenek. Nenek tebak apa? Hadiah tahun baru ya? Nenek tidak bisa menebak. Rui kasih nenek apa saja nenek suka. Ini plester.
Ya cuaca dingin nenek sering sakit pinggang. Jadi aku di Paman Sao. Belikan ibu obat gosok. Udah nabung lama. Botolku belum cukup. Maaf nenek. Anak baik. Kalian semua anak baik nenek. Nenek nggak punya kemampuan. Nggak bisa kasih kalian hidup enak. Hari ini anginnya agak besar ya. Mata kemasukan debu. Lihat kelakuan kalian. Agak dibuat-buat. Kok nggak ada rasa apa-apa? Anakku mana kayak gitu? Ji Xiangrui ikut aku, selalu hidup susah. Sekarang orang tua mereka ada di depan mata. Bagaimana aku bisa nggak rela menghalangi dua anak ini punya keluarga lengkap? Nenek tua kamu semakin tua, semakin bingung. Dengar nenek mereka itu. Orang tua kalian. Mereka sengaja datang. Untuk menjemput kalian. Ayo ngobrol sama orang tua kalian. Nenek mau masak. Nenek aku nggak mau. Kakek Wang udah bilang ke kita. Orang tua kita nggak mau kita. Kita cuma mau nenek. Aku masih mau nabung botol. Beliin nenek jaket tebal. Aku nggak mau apa-apa sama orang tua. Anak baik dengar kata nenek. Orang tua juga punya kesulitan mereka. Nggak ada orang tua yang nggak sayang anaknya. Ayo cepat. Anakku anak baikku. Ibu yang salah bikin kalian susah. Jisiang orang tua nggak bisa jaga kalian baik-baik. Jangan marah sama orang tua ya. Kalian ngapain sih cepat bangun? Kamu susah payah besarin dua anak ini. Mereka masih begitu mengerti terima kasih banyak. Nggak bisa ngungkapin rasa terima kasih kami. Tolong terima hormat kami. Jangan gitu cepat bangun. Anda adalah nenek Ji Xiangrui mulai sekarang. Anda adalah ibu kami berdua. Tidak mungkin saya hanya nenek tua dari desa. Tidak. Ibu saya sudah menyelidiki Anda selalu sendiri. Merawat Ji Xiangrui selama bertahun-tahun. Menderita banyak, mari ikut kami ke kota. Biarkan kami merawat Anda dengan baik. Ya ibu, biarkan kami membalas kebaikan Anda. Selamat datang ibu tua tuan dan nyonya pulang. Nenek mereka sedang menyambut Anda. Baik. Ibu mari pulang. Ibu, rumah ini luas kedap suara. Dan dilengkapi dengan kepala rumah tangga dan pengasuh cocok untuk pensiun Anda. Ya, saya juga menyiapkan properti di seluruh negeri. Dan pesawat pribadi saat cuaca panas. Bisa pergi ke utara untuk menghindari panas saat cuaca dingin. Bisa pergi ke selatan untuk menghindari dingin. Oh ya ibu, ini adalah kartu kredit tambahan saya. Tidak ada batas. Tidak, saya orang desa. Tidak pantas menggunakan ini. Hari ini saya menyerahkan anak kepada Anda, saya tenang. Saya lebih baik tinggal di desa. Kalau begitu saya ikut nenek ke desa. Ya di mana ada nenek? Adalah rumah Ji Xiangrui. Anak jangan nakal. Lebih baik bersama orang tua kandung hidup enak. Daripada di desa bersama nenek tua mengumpulkan botol. Tidak. Ibu Anda yang menyelamatkan Ji Xiangrui di tengah salju. Dan mengadopsi mereka. Sama dengan menyelamatkan nyawa kedua anak ini 2 kali. Saya dan Feiran tidak bisa membalas ibu. Dari sekarang saya dan Feiran akan merawat Anda. Seperti merawat ibu kami sendiri. Ya ibu, mulai sekarang. Anda adalah ibu tua di rumah ini. Saat itu saya menyelamatkan 2 anak. Tidak pernah berpikir untuk mendapatkan balasan. Kalau nenek tidak mau, saya juga tidak mau. Kalian berdua bodoh. Mereka adalah orang tua kandungmu. Nenek. Nenek setujulah. Baik, nenek mendengarkan kalian. Bagus, nenek setuju. Siapa yang mengetuk pintu? Aku yang buka.
Sinai, Kamu kenapa datang? Ini Zhang Renjie. Ibu tua dari desa itu. mertua juga ada di sini. Aku datang lihat Sinai. Aku belikan kamu buah-buahan dan kue kesukaanmu. Kue apa ini, merek apa sih? Aku belum pernah lihat, bisa dimakan nggak ini? Emma, bukan aku bilangin kamu. Kalau beli-beli yang mahal dong. Kayak merek kacangan gini buang di tong sampah juga nggak ada yang mau. Malu-maluin, ayo pergi sana. Ini Xiaohan, dia tahu aku mau datang lihat kamu. Jadi dia siapin ini buat aku. Emma, ini kota. Bukan desa kamu yang kumuh itu kamu. Orang miskin kurang pengetahuan, kamu ngerti apa? Barang bagus semua ada di luar negeri, lain kali jangan bawa. Barang jelek begini ke rumahku, nggak bisa cari uang. Diam aja di desa, jangan keluar. Nggak apa-apa Sinai, aku datang cuma mau lihat kamu. Sama lihat cucuku. Apa yang bagus, lihat nanti, banyak waktu kok. Cepat pulang deh, nanti ketinggalan bus. Nggak kok Sinai, aku tinggal dekat sini. Kamu bilang apa? Kamu bilang kamu tinggal dekat sini? Iya, nggak jauh dari sini. Aku baru sadar. Sekarang kamu benar-benar tukang bohong. Kamu tahu nggak harga di sini mahal banget ini? Di sebelahan grup villa di Cloud Garden. 10 juta per meter, ah sudahlah. Bilang gini kamu juga nggak ngerti, cepat bawa barang-barangmu. Cepat pergi deh, ih. Kok kamu bisa gini sama mertuamu? Mertua anakku ini. Dimanja-manja jadi nggak ngerti. Kamu maklum ya? Nggak apa-apa. Besok adalah pesta reuni keluarga Shen. Ayo datang merayakan tahun baru bersama. Oke. Ambil. Baik, aku besok datang tepat waktu. Aku pulang dulu. Bawa ini, di rumah juga ada. Oh ya Sinai. Kalau gitu aku pulang ya? Aku antar kamu. Enggak usah, enggak usah. Mam, acara reuni keluarga kita. Ngundang orang kampung buat apa sih? Dia miskin gitu, mana bisa kasih banyak angpau. Dia nyari aku aja bikin kesel, kamu ngerti apa sih? Cuma gini caranya biar dia ngerti. Orang kampung ya tetap orang kampung. Mending di kampung aja, jangan bikin ribut. Mam emang jago, pinter banget. Belajar ya. Ji Siang Rui. Nenek. Nenek pulang. 2 cucu manis hari ini makan yang banyak nggak? Ada. Wah, bagus. Nek, kok kamu bawa lagi? Hadiah dari Om. Bawa pulang lagi. Tante nggak mau ya? Di rumah tante kan banyak uang, nggak kurang kue. Nenek bawa pulang buat cucu-cucu manis makan. Beneran. Nenek baik banget. Nek, aku mau yang pertama. Pengen duluan ya, ya sudah. Nenek pegang satu-satu. Kamu satu makan bareng. Enak nggak? Nek, kamu juga makan. Ya, nenek makan. Sudah. Malam nggak usah makan ya. Ji Siang Rui. Besok kan acara reuni keluarga di rumah tante. Nenek mau kasih hadiah ke tante. Kalian mau ikut nggak? Aku mau temenin nenek. Aku juga. Baiklah. Nek, aku tahu tempat yang bagus. Oh ya, yuk kita pergi. Oke. Ayo. Mas permisi. Aku mau kasih botol anggur ke rumah menantu. Di toko ini ada anggur bagus, nggak? Rekomendasi dong. Dari mana sih orang miskin, bau miskin banget. Di sini adalah kebun anggur mewah, bukan desa. Yang jual minuman murah, cepat pergi. Bagaimana kamu bisa bilang begitu tentang nenekku? Nenekku tidak bau asam. Semuanya wangi. Dari mana datangnya anak kecil ini berani mengganggu? Tahukah kamu ini di mana? Ini adalah grup Han. Kebun anggur mewah mereka. Orang desa seperti kalian tidak layak dilayani pelayan. Cepat pergi dari sini, jangan coba-coba menikmati AC di dalam. Kami bukan untuk AC, kami mau beli anggur. Lihat baik-baik harga yang tertera di sini. Berapa nol di belakangnya, anggur termurah di sini. Harganya puluhan ribu, kalian bertani setahun. Tidak akan cukup untuk beli satu botol di sini. Satu botol anggur puluhan ribu. Mahal sekali, lebih baik kita pergi. Ayo pergi. Nenek jangan khawatir. Ayah sudah bilang sama aku. Cepat keluarkan anggur terbaik di sini. Nenek mau beli.
Anak kecil jangan ganggu kalau tidak punya uang. Anggur mewah di etalase ini kalau kalian rusak jual kalian bertiga. Tidak akan cukup untuk ganti rugi. Rui dia merendahkan nenek aku marah. Aku juga. Ji Siang Rui ini tahun baru. Damai itu rezeki, kita beli hadiah lain saja. Sama saja, ayo kita pergi. Manajer Li kami di kebun anggur Han dianiaya cepat datang. Wah, sok banget dengan pakaian seperti itu. Manajer lagi kalau tidak pergi. Toko kami akan bau miskin. Sangat merendahkan. Rui keluarkan kartunya. Lihat ini apa? Kartu emas eksklusif grup Han, anak kecil seperti kamu. Mana mungkin punya kartu emas? Rui, jangan boros-boros. Lebih baik kita pergi. Kenapa buru-buru pergi, takut ketahuan palsu ya? Sudah kuduga anak kecil mana mungkin punya kartu eksklusif. Grup Han penipu tua. Bawa 2 penipu kecil, cepat pergi kalau tidak aku panggil satpam. Bagaimana kamu bicara, kami cuma mau lihat anggur di tokomu. Apa yang terjadi? Manajer, akhirnya kamu datang, ini orang desa. Bawa 2 penipu kecil terus mengganggu, susah diusir. Kamu yang bikin ribut. Bos, kami tidak bikin ribut. Kami cuma mau lihat-lihat anggur ini, lihat pelayan ini selalu. Lihat tahu ini di mana? Ini milik Han Grup Kebun Anggur Mewah. Orang seperti kalian lihat anggur saya. Saya takut anggur saya jadi turun harga, cepat pergi. Bos, jangan biarkan mereka pergi, mereka tadi bawa kartu emas palsu. Mau menipu anggur terbaik kita. Apa berani bawa kartu emas Han Grup palsu? Di sini untuk belanja. Kalian berani sekali. Siapa bilang kartu emas kami palsu? Jelas asli, tidak percaya, lihat. Saya lihat. Ternyata benar. Bos, apa kamu salah lihat? Bagaimana mungkin kartu ini asli, apa tidak salah? Saya tidak akan salah kalau itu kartu emas Han Grup. Saya langsung bisa tahu asli atau palsu. Sekarang percaya kami kan? Kamu anak kecil berani sekali. Bilang kartu ini dari mana? Kamu tidak boleh begitu ke anak-anak, kami bilang yang sebenarnya. Sebenarnya ini kartu emas Han Grup. Bukan untuk orang seperti kalian. Bilang kartu ini dari mana? Kami bilang yang sebenarnya. Kartu ini dari ayah diberikan ke nenek. Tidak mungkin, Ibu Han sudah lama meninggal. Dan 2 anaknya hilang sudah bertahun-tahun. Sekarang kalian muncul bilang kartu ini dari dia. Oh, saya tahu. Kartu ini pasti kalian curi. Kami tidak mencuri. Masih ngotot. Berani mencuri kartu emas Han Grup, saya pikir kalian tidak mau hidup. Satpam. Tangkap mereka bertiga ya. Jangan sentuh saya. Tangan. Pergi. Nyonya Tuan dan Nyonya Muda, kalian baik-baik saja. Baik-baik saja, terima kasih. Om pengurus mereka berdua meremehkan nenek saya dan mau mengganggu kami. Baik Nyonya Muda, saya tahu. Kamu siapa, sok penting? Tahu ini di mana? Tanganku lepas. Aku ini dari bawah naungan Han. Butler pribadi Pak Han, Butler Lee. Kalau begitu 2 anak ini benar-benar anak Pak Han ya menurutmu? Mener, mereka cuma banyak orang, jangan takut. Cuma 2 penipu kecil mau pakai kartu emas Han palsu. Mau beli anggur termahal di toko kita, kayaknya mereka kurang pukulan. Diam kau. Mener, kenapa sih cuma orang tua? Bawa 2 penipu kecil. Diam, ambil anggurnya. Anggur rajanya harganya lebih dari 10 juta. Cepat. Butler Lee, anggurnya sudah siap. Lain kali hati-hati ya. Iya. Tuan Muda, kartunya. Nenek, Tuan Muda, Nona Muda, tidak ada apa-apa. Kita pulang saja, silakan. Kau yang tidak bisa melihat orang dipecat. Mener, aku salah apa? Kau tahu kau menghina siapa? 2 anak itu anak Pak Han yang lama terpisah. Dan nenek itu ibu kandung Pak Han yang baru diakui. Kau merasa hidupmu terlalu nyaman ya? Sampai berani memaki mereka. Apa? Hari ini pesta reuni keluarga menantu. Pakai yang mana ya? Ayah mertua itu kayaknya dari grup Wang. Wakil Direktur Shen, aku juga tidak mau mempermalukan anak. Nenek. Ji Siang Rui. Nuan, kau sudah kembali. Iya Bu, Ji Siang Rui bilang padaku.
Aku sengaja pilihkan beberapa baju untukmu, coba dulu. Ini tidak enak hati. Tidak apa-apa, ini semua Ji Xiang Rui yang pilihkan untukmu. Terima kasih Ji Xiang, terima kasih Rui. Aku coba dulu. Ji Xiang, kau ngapain? Aku mau lihat nenek ganti baju. Rui, kau perhatikan tidak apa yang nenek bilang? Grup Wang itu. Oh, grup Wang itu. Semalam kerja sama dengan ayah. Tapi ditolak ayah ya. Iya, aku ada ide bagus. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku beritahu kamu. Ji Xiang sayang, sudah bisa memohon. Apa hal penting begitu? Ayolah katakan. Mertua dari nenek. Ada hubungannya dengan Wang Group. Aku ingin mereka bekerja sama denganmu. Orang yang ayah tolak kemarin itu. Rui juga di sini, baiklah urusan jutaan yuan. Ayah si cucu. Terima kasih ayah. Kejutan yang kita siapkan untuk nenek. Pasti dia akan suka. Wah, Nenek terlihat sangat cantik sekali. lebih bagus daripada baju merah besar yang aku belikan untuk nenek. Ini yang paling bagus. Bagus banget baju ini. Membuatmu tampak anggun dan elegan, mungkin ini saja ya. Pandangan kalian anak-anak Ji Xiang Rui benar-benar bagus. Baju ini mahal tidak ya? 800.000 semahal itu? Mungkin lebih baik dikembalikan saja, aku masih bisa pakai. Baju lama juga tak apa-apa. Ibu sendiri yang membesarkan dua anak ini selama 5 tahun, apalagi 800.000. 8 juta pun kau pantas dapat. Nenek dengarkan ibu ya. Ibu benar. Pak Wang. Kenapa Anda sempat datang ke acara reuni keluarga Shen kami? Ayo semua perkenalkan. Ini atasan langsungku, Direktur Wang Group, Pak Wang. Pak Wang datang, Pak Wang. Seorang presiden direktur perusahaan besar seperti Anda bisa datang ke acara reuni keluarga Shen kami. Benar-benar membuat kami merasa terhormat. Cepat silakan duduk di kursi utama, kursi utama. Tidak usah, aku hanya melihat-lihat sebentar. Setelah ini aku akan pergi menghadiri acara pengakuan keluarga Han Group. Pak Han sudah setuju. Kerja sama renovasi 8 juta. Dan secara pribadi menunjuk keluarga Shen kalian. 8 juta sungguhan diserahkan padaku, Pak Wang. Lain kali aku pasti akan mengundangmu dengan baik, kerja keras, dan jangan mengecewakanku, harapanku padamu. Ya. Pak Wang, hati-hati di jalan ya. Aduh, ini benar-benar memberi kami keluarga Shen kejutan besar nih. Proyek 8 juta selesai ditambah bonus. Wah, nggak kebayang deh. Nanti kamu si miskin. Makin nggak cocok sama si Nai, kita denger nggak? Nanti jangan lupa bener-bener baik sama aku. Aku pasti bakal baik sama kamu. Ngomong-ngomong, udah jam segini, kenapa mama aku belum datang ya? Ini kan hotel bintang 5. Mama kamu yang dari desa kampungan banget. Mungkin aja lagi ditahan satpam di luar. Maaf, aku agak terlambat. Baju mama kamu ini aku pernah lihat di toko khusus. Harganya puluhan juta, custom made. Pasti cuma pamer. Sewa kali, walaupun kelihatannya bagus. Tetap aja nggak bisa nutupin bau kampungnya. Aku datang hari ini cuma mau lihat cucu aku. Sayang, sini nenek peluk. Aku nggak mau dipeluk nenek-nenek. Jauh-jauh deh, kamu kan orang desa. Bawa penyakit nanti anakku ketularan gimana? Cuma orang desa. Nggak ada rasa malu. Emma bawa apa nih yang bagus? Aku bawa anggur buat keluarga. Aku nggak mau anggur, aku mau permen. Diam, Emma. Anggur ini kelihatannya bagus, berapa harganya? Anggur apa ini, jelek banget. Nggak ada bungkusnya sama sekali. Bungkus anggur ini besar banget. Aku bawa nggak enak. Jadi aku lepas aja. Sebenarnya anggur ini juga enak, katanya sih Raja Anggur. Anakku juga suka minum anggur. Jadi aku pikir bawa buat kalian coba. Anak kamu mana bisa dibandingin sama anakku. Anakku marga Shen.
punya KTP kota. Dan punya mama yang bisa cari uang kayak aku. Sama kakek bukan kamu. Nenek-nenek kampungan bawa pergi anggur jelekmu. Aku takut mati minumnya. Gimana bisa anggur ini kan aku beli di wine dari kebun anggur Grup Han. Jangan ngomong kosong. Kebun anggur mewah Grup Han mahal sekali. Satu botol anggur harganya ratusan ribu. Kamu seorang ibu desa mana bisa beli? Orang desa ya tetap orang desa. Bohong pun tidak bisa ditutupi. Bukan aku tidak bohong. Aku lebih baik menderita sendiri daripada memberikan anggur palsu kepada anakku. Sudah jangan banyak bicara. Benci sekali bohong ya tetap bohong. Malah tidak mau mengaku. Selamat siang Tuan dan Nyonya, selamat siang. Selamat siang kakak-kakak. Nyonya, pesta pengakuan Tuan dan Nyonya. Sudah siap, para tetua keluarga sudah berkumpul. Grup Wangya Ozu juga ada katanya ingin berterima kasih langsung padamu. Saya mengerti. Ibu nenek juga datang untuk menghadiri pesta reuni. Nak, kamu ingin menemui nenek. Kita sudah janji nenek tidak akan datang. Khawatir terlalu banyak orang. Nenek tidak bisa makan dengan enak. Nakku pintar sekali, ibu lalai. Tanyakan di ruangan mana nenek berada. Sajikan hidangan dan anggur terbaik. Baik. Ibu yang terbaik. Ayo Ji Siang Rui. Ibu silakan duduk dulu. Hari ini aku yang traktir ibu, mau makan apa silakan pesan. Menu di sini terlalu mahal. Nak, aku pesan tomat goreng telur saja. Kamu kampungan ini hotel bintang 5. Kamu bawa anggur palsu sudah kakap memalukan. Sekarang pesan tomat goreng telur masih belum cukup memalukan. Tuan Shen ini istri Presiden Grup Han. Khusus meminta kami untuk memberikan ini kepada semua yang hadir. Silakan dinikmati. Anggur tua, anggur khusus. 500.000 uang pun tidak bisa membelinya. Istri Presiden Grup Han kalian kenal. Kenapa dikasih makanan dan anggur? Tentu saja karena menghormati ayahku. Masa karena ibu kampung seperti kamu? Saudara ipar maksudku. Kamu dari desa belum pernah makan makanan enak. Makan saja sisa-sisanya bawa pulang. Kasih ke saudara miskinmu itu cicipi. Mama, kita makan dulu yuk. Ini punyaku, jangan kamu makan. Kamu si tua bangka. Ambil makanan anak kecil, malu nggak sih? Aku nggak tahu. Tahun baru begini kamu harusnya di meja makan. Bikin masalah ya? Apa sih mama susah-susah datang? Sampai kamu harus bicara keras gitu sama dia. Aku kasih tahu Sang Renjie ini keluarga Shen. Makan malam reuni aku mau dia tahu posisinya. Tahu diri jangan. Di meja makan yang sama langsung ambil sumpit. Mama, aku mau makan itu. Makan sendiri sana, jangan ganggu aku. Anak. Mungkin mama pulang dulu aja. Gak apa-apa mama anak. Kamu kenapa? Anak kamu nggak apa-apa kan? Pasti tersedak, aku antar dia ke rumah sakit. Antar ke rumah sakit nggak sempet sini aku. Kamu ngapain sih aku kasih tahu? Kalau anakku kenapa-kenapa aku nggak bakal lupa sama kamu. Jangan panik dulu, aku tersedak, mama yang ngurusin. Aduh cucuku sayang. Kalau cara kampungmu nggak berhasil, aku nggak bakal lupa sama kamu. Jangan panik, mungkin karena agak besar. Kamu pura-pura apa sih, minggir? Kami cuma ngomong 2 kata kamu dendam. Kamu sengaja nunda waktu. Kamu bikin cucuku tersedak. Aku nggak, dia juga cucuku. Kamu minggir. Kita cepat ke rumah sakit. Batuk-batuk. Keluar-keluar gimana rasanya? Tenggorokan agak sakit. Kalau udah keluar nggak apa-apa. Udah lama kamu lihat anakku makan biji teratai kan? Aku sama mama cuma ngomong 2 kata. Kamu dendam mau nyelamatin anakku. Biar kami kagum sama kamu, hi. Aku tega lihat gituan. Mama juga niat baik. Sang Renjie, kalau kamu nggak mau cerai, kamu diam aja. Hari ini aku mau lihat kamu pilih aku.
Masih pilih nenek kampung ini hari ini kamu harus memilih satu. Orang itu berharga karena memiliki kesadaran diri. Putri saya menikah dengan putra kamu. Tapi kamu sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan kami. Kamu bahkan tidak pantas datang ke pesta reuni keluarga Shen kamu. Sekarang segera pergi kalau kamu tidak pergi. Saya akan menyuruh satpam membuang kamu keluar. Kamu yang mengundang saya datang. Lagi pula anak saya dan cucu saya ada di sini. Kamu masih berani bilang anak kamu. Kalau bukan karena anak kamu ada ibu kampung seperti kamu. Dia sudah lama sukses karena kamu. Membuat saya sekarang tidak berani bilang ke orang luar anak saya punya nenek seperti kamu. Jangan bicara lagi, ayo bawa nenek tua itu keluar. Tidak. Anak. Tidak baik nenek tua di pesta reuni dihina oleh keluarga Shen. Jisiang ada yang menghina nenek. Kita cepat pergi. Lihat siapa yang berani menghina nenek. Ayah ibu Sinai ibu saya. Dia hanya ingin datang melihat anak dia bukan. Diam, tidak buang air kecil, lihat diri kamu sendiri. Kamu punya pekerjaan ini semua karena kami. Tidak ada hak kamu untuk bicara. Kenapa kamu memarahi anak saya? Kamu berani mendorong ibu saya, kamu siapa sih? Kamu orang kampung, kamu berani mendorong saya. Ayo tahan dia, kamu berani mendorong saya. Lihat saya tidak merobek kamu. Ibu minggir. Ah, berhenti. Yang menghina nenek saya Pakli. Lindungi nenek. Ya. Nenek kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Nenek kamu baik-baik saja. Terima kasih Jisiang, terima kasih Rui. Nenek kamu tenang, ada kami di sini. Tidak ada yang berani menghina kamu. Dari mana datangnya dua anak kecil ini? Dua anak kampung yang bau. Datang ke pesta keluarga Shen untuk mengacau. Kalau bukan karena kalian masih kecil, saya sudah menghajar kalian. Orang kampung kenapa? Kami cari uang dengan kerja sendiri. Tidak mencuri, tidak merampok. Kalian kenapa merendahkan orang? Meremehkan apa, kamu juga tidak melihat? Kita ini kelas apa, suami saya? Wakil Presiden Grup Wang berani melawan kami. Kalian berdua tidak akan bisa menanggung akibatnya. Hari ini adalah pesta reuni keluarga Shen saya. Juga tidak ingin memperbesar masalah begini saja, mertua, kamu sujud minta maaf. Saya akan membiarkan kalian pergi. Kalian tidak bisa memperlakukan orang seperti Mama, ini. bagaimana kalau kita mengalah saja? Mertua saya minta maaf. Saya akan meminta maaf kepada kalian. Nenek tidak boleh berlutut. Ya, orang-orang jahat ini tidak pantas menerima permintaan maaf dari nenek. Anak kecil. Saya lihat kalian tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Tidak ayah, tenang saja. Saya akan menggantikan nama saya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Sudah terlambat, bukan tidak memberi kamu menantu ini muka. Karena dua anak kecil ini, saya katakan hari ini mama kamu harus sujud minta maaf, kalau tidak kamu dan mama kamu keluar dari keluarga Shen. Mama saya marah. Dia malah menyuruh nenek sujud minta maaf. Mama akan menghukum dengan keras. Orang jahat ini. Baik, kalian tutup telinga dulu, nanti buka lagi ya. Orang tua berani memperlakukan mama saya seperti ini. Saya lihat kamu ingin mati. Mati kamu membual sampai ke langit. Tahu grup Shen tidak perusahaan terkemuka di Shengcheng. Nilai pasarnya 10 miliar. CEO Han baru saja mencapai kerjasama dengan saya. Benarkah? Kenapa saya tidak tahu? Kamu pikir kamu siapa, kamu pantas tahu? CEO Wang sendiri yang bilang kepada saya, CEO Han menunjuk saya untuk bekerja sama. Saya yang minta papa melakukannya. Saya ingin memberi nenek sebuah kejutan. Salah saya. Mama, ada saya juga. Tidak apa-apa sayang, ini orang-orang ini. Mata anjing melihat rendah, bukan salah kalian. Masih bilang papa kamu yang lakukan, kamu pikir papa kamu siapa? Jangan-jangan si Yohan. Sungguh memalukan. Wanya Ozu, sekarang saya di pesta reuni keluarga Shen. Tunggu 3 menit, kalau tidak datang. Kamu siap-siap bangkrut. Sekarang orang desa bisa membual seperti ini ya? Masih memanggil si Wang. Tidak tahu orang bisa mengira kalian adalah orangnya Pak Han. Dua bocah kecil dan kalian juga. Kalau sekarang bisa memanggil Pak Wang, saya akan langsung ke toilet makan tai. Pak Wang datang. Aduh si kecil kesayanganku. Sudahlah, kejadian sudah terjadi, jangan dibahas lagi. Jangan bertele-tele, saya memanggilmu untuk menyelesaikan masalah. Iya. Pak Wang. Kenapa orang-orang desa ini mendengarkannya sih? Camp Honggen. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah HMPH? Shen Changfeng. Begini caramu bekerja? Pak Wang, jangan salah paham, saya akan segera mengusir orang-orang ini. Kamu berani sekali, saya akan membuatmu bicara sembarangan. Mereka cuma sekumpulan orang kampung.
Saya yang membereskan mereka, bukankah itu hal yang wajar? Camel. Uangnya Ozu kerjasamahan grup dengan kalian dibatalkan. Ting, kamu bilang batal ya batal? Kamu pikir kamu siapa? Benar-benar menganggap dirinya penting. Diam sekarang, saya secara resmi memberitahumu. Kontrak dibatalkan, Pak Wang. Kenapa kamu mendengarkan omongan orang-orang kampung ini? Paman Wang. Orang ini menyakiti nenekku. Dia jahat sekali. Bocah kecil, kalau masih bicara sembarangan berani aku pukul kamu. Kamu mau berkelahi ya? Kayaknya kamu nggak mau hidup lagi. Pak Wang bukannya tadi bilang. Pak Han bahkan secara khusus menyebut namaku. Kamu ini tidak tahu menghormati orang tua penakut dan suka menindas yang lemah. Jangan bilang sekarang Han Group tidak bekerja sama dengan kita lagi. Bahkan jika mereka masih bekerja sama dengan kita, aku akan menghentikan jabatanmu sekarang. Kamu segera membereskan barang-barangmu dan pergi dari sini. Kalau aku masih melihat muka kakimu, akan aku patahkan. Pak Wang, aku sudah berkorban banyak, kamu tidak bisa memecatku. Pak Wang. Hari ini kalian beruntung, kebetulan Pak Wang ada di sini. Lain kali kalian akan kena batunya, ayo kita pergi. Kalian tunggu saja. Mama Sinai. Nek, kamu terluka? Nek, jangan takut. Orang jahatnya sudah diusir. Nek baik-baik saja. Terima kasih Ji Xiang Ruiku. Mama, ayo kita pulang. Nek, kamu masih sakit? Terima kasih Rui kecil, nenek sudah tidak sakit lagi. Mama, kenapa? Tidak memberitahu orang jahat itu identitas nenek. Ji Xiang kecil pintar sekali, kamu bisa menyadarinya. Anak dan cucu nenek semuanya di keluarga Shen. Kalau tahu identitas nenek pasti akan mengganggu kehidupan tenang nenek. Apakah itu Paman Zhang? Tidak berbakti. Ji Xiang, jangan bicara sembarangan ya. Tidak apa-apa. Anak-anak bicara tanpa beban. Apa yang dikatakan anak itu benar. Saya juga tidak bisa membantu anak-anak. Kalau saya punya kemampuan, dia juga tidak akan merasa. Tidak bisa angkat kepala di depan orang lain. Lagi pula ini satu-satunya anak saya. Sudah sibuk seharian. Nanti saya masak untuk kalian. Mama, tidak usah, saya suruh koki saja. Anak-anak sudah lama tidak makan masakan saya. Sebentar lagi selesai. Hore bisa makan masakan nenek lagi. Mama, masakan nenek enak sekali. Kamu nanti bisa makan banyak. Baik. Sudah datang. Tomat orak-arik telur kesukaan Ji Xiang Rui. Hahaha, Nuan. Kamu juga coba masakan Mama. Kasih ke nenek dong, aduh. Terima kasih Rui kecilku. Saya juga mau kasih Mama. Anak pintar. Nuan, kenapa? Tidak selera ya? Bukan Mama. Hari ini benar-benar maaf. Feiran pergi suruh saya jaga Mama. Tapi malah, tidak apa-apa, sudah lewat. Makan saja. Mama baik sekali, tidak hanya membesarkan Ji Xiang Rui. Jadi anak yang baik dan mengerti. Tapi juga memaafkan saya. Itu sudah seharusnya. Kamu Ji Xiang dan Rui adalah anugerah yang diberikan langit untukku. Aku ini hanya seorang nenek tua di desa. Kalau tidak ada kalian, mana mungkin aku bisa tinggal di villa sebesar ini? Ibu, semua ini karena kebaikanmu yang membuahkan hasil. Sampah berserakan di tanah terlihat sangat buruk. Nenek, kompleks perumahan ada petugas kebersihan yang akan membersihkan secara teratur. Membersihkan adalah tanggung jawab mereka. Tapi menjaga lingkungan juga menjadi tanggung jawab kita semua, kan? Nenek mengerti. Ji Xiang kecilku sangat pintar. Nenek juga sangat penurut. Rui kecil juga sangat pintar. Paman, apa yang kamu lakukan? Nenekku baru saja membersihkannya. Menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Hei dua bocah kecil, apa urusanku membuang sampah? Kalian pikir bisa ikut campur? Apakah kalian tahu siapa aku? Aku adalah wakil direktur jabatan dengan membuang sampah sembarangan. Paman, kamu benar-benar tidak punya etika. Bekerja lembur saat tahun baru, suasana hatiku sudah buruk dan kalian berdua. Masih membuatku marah, mau cari masalah ya? Anak-anak, kata-kata kalian benar. Apa yang ingin kau lakukan, Nyonya Tua Jiang? Selamat tahun baru. Apa lagi ini? Mohon maaf Nyonya Tua Jiang, aku tidak seharusnya membuang sampah sembarangan. Aku yang tidak punya etika. Paman, pelan-pelan, hati-hati.
Dadah. Eilo. Kakak, selamat tahun baru ini, aku Fusheng. Kamu di mana sekarang? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kakak sepertinya di rumah. Adik ipar. Kakak, Adik. senang sekali. Villa ini sangat besar. Adik, jangan pegang-pegang. Aduh, Adik ipar. adik, rumah ini bukan milikku. Ini milik orang tua Jisiang dan Rui. Jisiang dan Rui memanggilnya kakek Jiang dan nenek Liu. Kakek Jiang. Nenek Liu, selamat tahun baru. Jisiang, Rui, kalian naik ke atas dan bermainlah. Nanti nenek akan datang mencari kalian, apakah itu baik? Baik. Apel ini terlihat sangat bagus. Mbak, apakah villa besar ini mahal? Orang tua anak-anak ini pasti sangat kaya ya. Apakah mereka kaya atau tidak ada hubungannya dengan saya. Dua anak itu sayang pada saya, jadi saya datang untuk merawat mereka selama beberapa waktu. Saya sudah bilang orang seperti kamu tidak pantas tinggal di villa semacam ini. Kamu datang ke sini membersihkan, bahkan mereka tidak membutuhkanmu. Adik ipar, jangan sampai membuatnya kotor. Cepat turun. Aduh. Sepertinya anggur ini juga tidak murah. Mbak, kami akan membawanya ya. Tidak boleh letakkan di sini. Itu milik orang lain. Jangan begitu pelit dong, Mbak. Lumayan juga. Simpan aja, simpan aja. Jiang Fusheng, jangan seperti ini. Apa jangan? Mbak, kita semua adalah satu keluarga. Mengapa kamu berpihak keluar? Simpan yang ini juga. Jiang Fusheng, jangan ambil lagi. Mbak, sebelum ibu pergi, apa yang dia katakan padamu? Saya hanya mengambil sedikit barang kamu, sudah punya pendapat, kamu percaya tidak? Saya akan melaporkanmu di makam ibu. Adik, barang-barang ini benar-benar tidak bisa diambil. Nenek Liu, masih ada buah di sini. Pak Jiang, silakan minum teh. Baik, terima kasih. Makan anggur yuk. Nenek, jika Pak Jiang menyukainya, bawa saja, tidak masalah. Tenang saja, Nenek. Orang tua tidak akan keberatan. Cepat makan. Adik ipar, apakah kalian datang kali ini ada urusan tertentu? Musim hujan tahun ini banyak perbaikan makam membutuhkan uang. Kakak dan adik kita semasa hidupnya cukup baik padamu kan? Kali ini butuh bantuanmu, kamu harus memberi sejumlah uang. Bukankah musim panas lalu makam baru saja diperbaiki? Waktu itu saya sudah memberimu 8.000. Mengapa sekarang kamu minta lagi? Kakak ngomong gini nggak enak didengar. Makam leluhur orang lain makin bagus, kita juga nggak boleh kalah. Uang kalian nggak buat kami kok. Kalian nggak takut nanti malam orang tua datang dalam mimpi cari kalian? Oke, bilang aja berapa. Nggak banyak, 6 juta aja cukup. 6 juta di kampung kita bangun satu rumah. Cuma 2 juta lagi pula, gimana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Gak punya uang gampang kok. Kamu bisa minta ke orang tua dua anak itu. Mereka punya uang. Uang mereka ya uang mereka. Aku minta uang mereka buat apa? Kakak. Kali ini, kamu minta lebih banyak biar mereka bayar. Betul. Kalau nggak bisa kakak, cari orang tua anak itu, dan nangis pasti mereka kasih kamu banyak uang. Jiang Fusheng, kok kamu bisa mikir gitu sih? Nenek. Jisiang, Rui, kenapa kalian turun? Nenek, ini buat kamu. Apa ini? Nenek, ini uang saku dari mama papa. Mereka tahu kamu nggak mau. Terima kartu emas. Mereka siapin khusus. Di dalamnya ada 8 juta. 8 juta. Nenek, terima aja. Gimana bisa ini uang mama papa kamu? Nenek nggak boleh terima. Nenek, kita satu keluarga. Uang kita ya uang nenek. Terima aja, Nenek. Oke, nenek terima. Nanti nenek pasti balikin ke kalian. Oke. Uangnya dapat nggak? Ini 8 juta kalian pakai.
Sisanya 2 juta. Kasih sini ada kejutan juga. Lebih 2 juta. Iya kamu nggak sebaik 2 anak kecil itu sih. Kakak udah dapat uangnya. Nggak ganggu kamu lagi, kita harus balik benerin makam. Kita pulang dulu ya. Jangan lupa bawa barang-barangnya. Oh, Kak, kita pergi dulu ya. Bagus sekali. Sudah kembali? Uangnya sudah dapat? Bibi besar kasih 8 juta kali ini, malah lebih 2 juta. Kali ini lumayan tidak pelit-pelit. Sekarang aku bisa memoles diriku dengan baik. Nak, buat apa kamu butuh uang sebanyak itu? Kamu ngerti apa? Aku mau menikah. Dia itu manajer kebun anggur mewah di bawah grup Han. Aku bakal langsung melesat ke atas. Masa sih pelit-pelit gini? Anakku, benar, nanti, kalau ada kesempatan kita cari lagi si bibi bodoh itu. Tipu dia dapat uang. Ya, Nenek tadi si kakek itu sangat menyebalkan. Ya, dia tidak hanya bilang nenek tidak baik. Pakai uang nenek. Dia sama sekali tidak menghormati nenek. Ji Xiangrui ya. Adikku itu memang begitu. Rumahnya sangat miskin. Dia lihat apa langsung mau ambil. Ambil aja sedikit. Kamu kasih dia 8 juta terlalu banyak. Nenek mama bilang, masalah uang bukan masalah. Ji Xiang ya. Orang tuamu cari uang semudah itu? Mama papa sudah beberapa hari tidak pulang. Aku rindu mama papa. Mama Ji Xiangrui, aku sudah pulang. Mama sudah pulang. Mama Rui rindu kamu. Ji Xiang juga rindu kamu. Aku juga rindu kalian. Ini untuk Rui boneka Barbie edisi terbatas. Terima kasih mama. Ini untuk Ji Xiang, Transformers impor edisi terbatas. Dan ini ding ding dong dong. Gelang giok kaisar hijau kelas atas. Untuk mama. Ini terlalu mewah, aku tidak bisa menerimanya. Mama, ini tanda bakti aku. Jangan sungkan. Baiklah, Mama, terima kasih. Itu benar. Hai Bibi. Ergo ini tahun baru. Kok tiba-tiba ingat menelepon Bibi? Bibi, makam keluargamu runtuh. Apa? Makamku runtuh? Tidak mungkin, baru saja kasih uang untuk memperbaikinya. Ibu, ada apa? Barusan saudaraku menelepon bilang makam kita runtuh. Aku harus pulang melihatnya. Ibu, kamu pulang sendiri tidak nyaman, aku antar saja. Nenek kami juga mau pulang. Ji Xiangrui dengar kata nenek pulang, ada urusan mendesak. Tidak nyaman bawa kalian baik-baik di rumah saja. Kami selesai urusan langsung kembali. Baiklah. Nenek cepat-cepat kembali ya. Rui tunggu nenek di rumah. Nenek cepat kembali ya. Rui baik ya, Ji Xiang baik ya, ayo pergi. Bibi Jiang, akhirnya kamu kembali. Ergo sebenarnya ada apa? Kenapa makam keluarga bisa runtuh? Aku sebelumnya kasih uang ke pamanmu untuk memperbaiki makam. APA, kamu kasih uang? Ya. Menurut yang aku tahu, makam keluargamu sama sekali tidak diperbaiki. Seperti dulu, sekarang masih sama. Apa? Selama kamu pergi, ada angin kencang, ada hujan salju. Makam sudah tidak berbentuk, sudah bilang berkali-kali, tapi tidak diperbaiki. Banyak bicara, paman bilang tidak ada uang, inilah. Pagi ini aku lewat lihat makam sudah runtuh. Aduh, Jiang Fusheng ini bikin masalah apa lagi ini? Tidak, aku harus pergi melihat. Ibu, kita pergi bersama. Nuan-nuan, maaf ya ini. Urusan memalukan keluarga sendiri, tidak usah repot-repot. Kamu tunggu di mobil, aku urus ini sebentar langsung kembali. Ibu. Ayo kita minum. Makan jangan sungkan. Baik, orang kampung kasih kamu sesuatu biar tahu dunia. Beneran enggak? Tentu saja beneran. 1 botol ini, harganya puluhan ribu, ambil dari kakakku. Kak, buka cicipin dong. Mimpi minuman ini, tunggu anak perempuanku. Menikah baru diminum. Minum, aku kasih kamu minum. Jiang Wanchun, berani sekali kamu menyingkirkan meja di rumahku. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu kira aku ingin lakukan? Kalian menipuku bilang mau memperbaiki makam orang tuaku. Makamnya sudah diperbaiki kemana? Apa? Aku sudah memberi kalian lebih dari 100 juta. Tapi makam orang tua malah runtuh. Uangnya kemana?
Kembalikan padaku, aku akan perbaiki sendiri. Tidak perlu kamu yang memperbaiki. Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang sudah ditumpahkan. Sejak kapan urusan keluarga Jiang menjadi urusanmu? Apa makam keluarga Jiang diperbaiki atau tidak? Itu keputusan Jiang Fusheng sepenuhnya, bukan urusanmu. Orang luar makam APA yang I Aku tidak peduli, baiklah. Kembalikan uangku dan aku tidak akan ikut campur. Bukankah sudah sewajarnya seorang kakak merawat adiknya? Lagi pula apa kata ibu sebelum meninggal sudah kamu lupakan. Tak heran suamimu meninggal begitu cepat. Ini semua pantas kamu terima. Jiang Fusheng, aku pantas menerima ini. Coba renungkan hatimu. Uang mahar pernikahanku. Semua aku berikan padamu untuk biaya sekolah anak perempuanmu. Biaya sekolah juga pinjam dariku sudah 6 tahun. Apa kamu pernah membayarku 1 sen pun? Sekarang kamu bicara seperti ini. Apa kamu tidak takut disambar petir? Dengan uang recehan itu, masih saja kamu selalu mengungkit-ungkit. Apa kamu sengaja membuat kami malu? Apa maksudmu? Jangan kira aku tidak tahu putriku sedang berkencan dengan pria kaya raya. Mereka akan segera menikah. Pacarnya itu adalah pemimpin kebun anggur mewah di bawah grup Han. Sangat kaya dan berkuasa. Lihat dirimu, 2 anak kecil yang kamu asuh. Begitu orang tua mereka menjemput, kamu masih saja miskin, tidak seperti aku. Aku akan segera pindah ke kota bersama putriku. Di masa depan kamu harus memohon untuk bergaul dengan kami. Kalian tidak layak. HMPH kami tidak layak. Kamu hanya iri aku punya suami yang menemani. Dan putri yang sukses. Seperti 2 anak kecil yang kamu rawat. Setelah beberapa tahun, begitu orang tua mereka datang menjemput, tidak ada sepeser pun yang mereka berikan padamu. Hahaha. Anakmu masih kecil. Kamu sebagai ibu masih saja setiap hari melihat wajah menantumu untuk hidup. Suamimu juga sudah kamu bunuh sejak dulu. Aku bilang, kamu hidup buat apa sih? Aku suruh kamu ngomong sembarangan. Kamu berani memukulku, Jiang Nuanchun. Jiang Nuanchun, kamu berani memukul menantuku di tahun baru di matamu. Masih ada aku sebagai adikmu tidak? Jangan banyak bicara dengannya, dia hari ini cari masalah. Hari ini harus diajari pelajaran. Ya, ajari dia pelajaran. Jiang Fusheng, aku kakak kandungmu. Kamu mau apa? Tahun baru kamu cari ribut. Hari ini, aku akan mengajarimu, tarik dia keluar. Kamu berani, kamu berani. Jiang Fusheng, kamu keterlaluan. Jiwa orang tua di surga, kalau tahu, akan membuatmu membayar mahal. Jiang Nuanchun, aku kasih muka panggil kamu kakak. Enggak kasih muka, kamu cuma janda mati suami. Mau buat aku membayar mahal HMPH. Hari ini, aku akan mengajarimu di depan orang tua. Aku lihat orang tua bisa apa sama aku. Tarik dia ke makam leluhur. Jisiang, kita sampai mana? Kita sampai pintu desa, terus ke timur sampai rumah nenek. Senangnya kita kasih nenek kejutan. Oke. Nenek. Nenek mungkin belum pulang, kemana ya? Jisiang Rui, kalian pulang. Om Wang, selamat tahun baru. Kami pulang cari nenek. Kamu bilang Jiang dia ke rumah om kedua kamu. Terima kasih Om Wang. Rui, kita cepat pergi. Oke. Ibu kok belum pulang? Anak hilang. Apa Jisiang Rui hilang? Kamu lepaskan aku. Jiang Nuanchun sujud minta maaf. Aku salah apa? Tahun baru kamu di depan banyak orang. Balik meja kami ini nggak salah. Kalian tipu uangku, makamnya runtuh tapi nggak diperbaiki. Kamu malah di depan orang-orang tampar aku. Kamu yang mulai memaki aku. Aku memaki kamu salah ya, suami kamu apa bukan karena kamu dia mati? Jisiang, mereka sedang mengganggu nenek. Ayo kita cepat ke sana. Iya. Kamu ngomong sembarangan, suami aku itu buat nyelamatin Jiang Fusheng. Si pengkhianat itu baru mati. Suami kamu pantas, siapa suruh dia nyelamatin? Betul. Nggak ada yang minta dia nyelamatin. Liu Cuifang, Jiang Fusheng. Kalian nggak takut kena petir ya? Kamu berani mengutuk aku. Aku nggak bakal biarin kamu. Nggak boleh ganggu nenek aku. Nenek kamu diganggu. Kukira siapa rupanya anak angkat. Kamu 2 anak kecil ya? Nenek nggak apa-apa, kenapa kalian datang? Cepat pulang. Nggak bisa, kita mau bawa nenek pulang.
Dua bocah kecil. Mau bawa orang dari depan aku. Mimpi. Ah, Orang jahat nggak boleh ganggu Rui dan nenek. kamu ngapain tarik anak aku? Kamu lepasin dia. Anak kecil berani lawan aku. Jangan pikir kalau keluarga kamu punya duit bisa apa. Aku kasih tahu kamu anak perempuan aku nanti. Mau nikah sama manajer cabang perusahaan grup Han. Berani ganggu aku, lihat aku nggak bakal biarin kamu. Jangan pukul Jisiang. Kamu bilang apa aja boleh, bilang apa aja aku setuju. Oke, Oke, aku sujud, aku mohon. Aku sujud, aku mohon. Jangan pukul anak aku. Aku mohon sama kamu. Adik ipar aku udah sujud. Aku udah berlutut sama kamu, kamu lepasin anak aku. Kamu lepasin Jisiang. oke. Nenek, Jisiang. Kamu baik-baik saja, Jisiang Liu Cuifang. Aku minta maaf padamu, kenapa kau masih memukul Jisiang? Bagaimana dengan memukulnya? Berani melakukan sesuatu dengan orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Kau masih ingin melawan? Kamu baik-baik saja, Jisiang. nenek aku baik-baik saja. Liu Cuifang menggertak saya. Kau berani memukul Jisiang kecil, kerabat seperti kalian. Aku akan memutuskan hubungan. Kembalikan uang yang terutang padaku. Zhang Wanchun, kau berani menjadi orang tua. Saya mengatakan hal yang buruk hari ini. Aku akan membersihkanmu untuk orang tuamu. Kau berani melakukannya. Ini untuk Jisiang dan aku. Halo, keberanian besar Jiang Fusheng. Kau tidak melihat wanita tua itu. Kau membersihkannya. Nenek Jisiang dibully. Telepon ibu. Ibu, ayolah nenek dibully. Kau berani memukul istriku. Jangan kau pukul nenekku. Buka. Saya akan membiarkan Anda menggertak saya. Saya tidak akan memukul seseorang. Lalu kau menampar aku. Aku harus menghitung dengan baik. Tangan ini. Biarkan Anda mengipasi saya. Masih berani? Ibu datang. Bu, kau baik-baik saja. Siapa yang kamu usil? Anda tutup mulut. Ibu mereka menggertak nenek. Dia juga membuli Jisiang. Mereka semua orang jahat. Kau sangat kejam. Berani menggertak kerabat Anda seperti ini. Kenapa kau datang? Saya baru saja berada di mobil dan Jisiang menelepon untuk mengatakan, Anda diganggu, saya akan segera datang. Saya tidak berharap mereka mulai begitu keras. Kamu anak perempuan penipu, aku kasih tahu. Kamu jangan ikut campur, cepat pergi. Memukul anakku, mengganggu ibuku. Hari ini urusan ini belum selesai, aku tidak akan pergi. Tidak heran tadi dua anak kecil itu memanggilmu ibu. Ternyata kamu ya. Kurasa kamu juga tidak seberapa, nenek tua ini. Sudah membesarkan anakmu selama beberapa tahun, aku hanya bertanya. Minta 60.000 yuan. Dia pelit-pelit kamu. Jangan berpura-pura jadi bos di depanku. Ayah ibu punya uang. Tidak ada hubungannya dengan nenek. Nenek kami orang yang baik hati. Tidak ada hubungannya dengan uang. Justru kalian orang-orang jahat ini. Menipu uang nenek, sekarang berani memukulnya. Aku akan membalas dendam untuk nenek. Kamu anak kecil masih mau balas dendam, aku kasih tahu. Aku tidak hanya akan mengganggunya, hati-hati aku juga akan menghajar kamu. Kalau begitu latar belakangmu kuat, tidak takut memberitahumu. Anak perempuanku tidak sama dengan kalian. Anak perempuanku nanti akan menikah ke cabang grup Han. Menghajar kalian sangat mudah. Jangan bilang anak perempuanmu istri kepala perusahaan. Bahkan manajer grup Han datang ke depanku. Tidak berani, sombong, mulut besar sekali. Seolah-olah grup Han milik keluarga kalian, sepertinya otakmu belum rusak, kamu sama seperti ibumu. Satu miskin darah, satu sok tinggi. Ibumu bodoh, kamu juga tidak jauh lebih baik. Tidak heran mengajar dua anak yang tidak berpendidikan ini. Diam, kamu berani memukulku, Jiang Fusheng. Cepat telepon anak perempuanku, bilang. Ibunya diganggu, suruh dia cepat datang. Aku kasih tahu kamu sayang sebelum anakku datang. Cepat minta maaf kepadaku, kalau tidak, aku akan menyuruh anakku menguliti kalian. Baiklah, aku ingin lihat siapa yang menguliti siapa.
Ibu anak perempuan. Kamu akhirnya datang ibu, ada aku di sini. Aku lihat siapa yang berani mengganggumu yaitu. Kamu harus membalas dendam untuk ibu wanita ini. Bersama ibunya menggangguku. Bilang dia orang penting di grup Han. Kamu kenal dia? Aku tidak kenal orang penting di grup Han. Aku sudah pernah lihat kamu paling-paling cuma tukang bersih-bersih. Soalnya cuma orang yang kerja di level terbawah. Yang bakal anggap perusahaan kayak rumah sendiri. Kamu yakin? Aku yakin banget. Kamu pura-puranya kayak beneran sampai-sampai orang lain kira. Kamu beneran istri direktur. Lucu banget istri direktur. Masa bisa muncul di desa kumuh gini? Apalagi punya ibu yang kayak orang miskin. Ya iyalah soalnya perusahaan kecil. Pacar bosnya gak kenal aku juga wajar. Kamu pikir beneran kamu istri direktur ya tunanganku? Itu manajer kebun anggur mewah. Di grup Han. Penjualan tahunan miliaran. Kalau aku bilang sama dia. Ada orang yang pura-pura jadi istri direktur kamu tebak. Dia bakal buang kamu ke laut buat makan ikan. Kalian dua bocah kecil ngapain ketawa? Jangan salahin anak-anak soalnya leluconmu. Beneran lucu. Nuan, maaf merepotkanmu lagi. Gak apa-apa kok bu, mereka itu kayak anjing yang meremehkan orang. Karena mereka berani ganggu ibu dan anak, aku gak bakal biarin mereka begitu aja. Anjing-anjing brengsek. Ibu semangat. Jangan banyak bacot, ini semua gara-gara kamu. Konsekuensinya tanggung sendiri. Halo sayang. Cepetan kesini, ada penipu yang nekat banget. Pura-pura jadi istri direktur. Tunanganku bakal segera datang. Sebaiknya kamu minta maaf sama aku sekarang. Kalau nggak kamu bakal susah sendiri. Suruh dia cepetan datang. Aku udah capek berdiri. Jangan sok-sokan, kalian pada gak tahu ya. Calon menantuku itu kaya raya. Sama keluarga kami baik banget. Beberapa kali ngasih kita anggur. Itu yang edisi spesial tahunan. Uang sebanyak apapun gak bisa beli. Emang. Ibu anggur itu kayaknya. Kayak yang di rumah kita ya. Kemarin nenek jahat ini curi 1 botol di rumah. Nanti suruh mereka ganti aja, yang tua bisa ngibul. Yang kecil lebih bisa, aku gak tahu ini ngibul atau enggak. Tapi satu hal yang aku tahu, anggur spesial. 20 juta sebotol, tunanganmu cuma manajer toko kecil. Dia gak bakal sanggup beli anggur kayak gitu, kamu ngerti apa? Pacarku adalah manajer toko. Harga minuman dia bisa menentukan berapapun yang dia mau. Cuma jual beberapa botol langsung dapat 200.000. Gampang banget, dasar kurang pengalaman. Markup harga, bikin faktur palsu. Itu bisa kena hukum tahu. Grup Han tidak memperbolehkan itu, melanggar hukum. Dia mau masuk penjara? Diam kamu. Kamu yang masuk penjara, dia enggak bakal masuk. Pacarku kenal banyak orang penting di grup Han. Lebih baik kamu dan ibuku minta maaf sekarang. Kalau enggak nanti dia datang bikin kamu dan yang tua ini sama dua yang kecil itu hilang dari Zheng Cheng. Mama manajer tokonya hebat ya. Semua orang sama, enggak ada yang lebih tinggi atau rendah, enggak boleh sembarangan ngebully orang. Iya. Mulut kamu keras juga, nanti kamu bakal kena batunya. Tahun baru begini, siapa yang berani lancang? Berani pura-pura jadi istri direktur? Aku? Paman ketemu lagi. Pacarku, akhirnya kamu datang. Ini tuh si wanita jalang. Pura-pura jadi istri direktur, mukulin mama aku, kamu harus hajar dia, balas dendam buat aku dan mama. Nyonya. Aku dengar dari pacar kamu curi minuman kantor buat dibawa pulang. Terus markup harga, nipu pelanggannya. Aku. Pacarku enggak perlu jelasin ke dia. Orang rendahan kayak gini enggak ngerti dia. Belum tahu kehebatan kamu, cuma main-main aja. Uang yang dihasilkan dia 10 tahun enggak bakal habis. Pacarku, kamu kenapa? Kamu bodoh ya? Bilang aja langsung, kenapa sampai berkeringat gini? Aku lab ya? Diam, dasar babi bodoh. Pacarku, kenapa kamu mukulin aku? Dia cuma wanita miskin, enggak punya kuasa. Sudah. Maafkan aku, Nyonya. Maaf, ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Aku mohon. Kamu curi minuman kantor buat dibawa pulang. Aku cuma minta kamu ganti sesuai harga, tapi kamu markup harga. Bikin faktur palsu, tindakan ilegal kayak gini. Kamu tunggu aja sama polisi, pelan-pelan minta maaf. Mama, ayo kita pulang. Pulang. Ji Xiangrui, ayo. Hor pulang. Om pemilik toko tante ini jahat. Dengan orang tuanya, memukul nenekku beberapa kali. Kamu harus berusaha keras untuk hal ini. Ayahku belum tahu. Benar-benar Han Zong belum tahu.
Aku harus berusaha baik untuk mendapat keringanan. Suamiku kamu. Kamunya bodoh tidak hanya mengungkapkan hal ilegalku tapi juga memukul Nyonya Jiang. Dan Tuan Jisiang kamu tidak takut mati. Jangan lepaskan aku. Apa nyonya dia cuma orang desa? Kenapa kamu bisa sebodoh ini desa kenapa? Siapa bilang Sio, Han tidak boleh punya ibu dari desa? Kalian sekeluarga bodoh aku sudah muak. Pernikahan dibatalkan mas kawin dikembalikan termasuk 2 botol. Mau tai 400.000 semua dikembalikan kalau tidak. Aku buat kamu tidak bisa makan bawa pulang. Apa uang kembali uang dan mas kawin itu? Semua kamu yang kasih sukarela kembalikan. Tidak mungkin. Tidak tahu malu ya kita habis-habisan. Tunggu masuk penjara. Jangan pergi. Pergi sana. Bagaimana ini kita sudah tua. Lagi masuk penjara bagaimana ini? Mama saudara seperti ini. Untuk apa mereka tega sejahat ini? Tidak apa Nuan-Nuan jangan khawatir. Mama aku juga tidak apa. Jisiang kita sangat berani. Sudah bisa melindungi nenek anak laki-laki sejati. Dan Rui kita. Tapi lain kali harus berani dan cerdik. Urusan orang dewasa serahkan pada orang dewasa. Aku tahu. Mama sudah larut. Anda cepat istirahat. Mama aku mau bicara. Jisiang kamu mau bicara soal nenek hari ini. Ya ini aku dan Rui. Sudah berdiskusi. Aku dan Jisiang merasa tidak boleh seperti ini pada nenek. Nenek sangat baik kepada kami. Dia juga tidak mau menggunakan uang ayah dan ibu. Nenek adalah orang yang sangat baik. Tapi dia berasal dari desa. Seringkali dianggap rendah oleh orang-orang di luar. Menimbulkan banyak masalah. Sehingga dia sering dibuli. Kami merasa ini tidak baik. Lalu apa yang ingin kalian lakukan? Karena nenek tidak mau menggunakan uang kami. Bagaimana kalau kita membuatnya jadi orang kaya? Ide bagus, sudahkah kalian memikirkannya? Bagaimana caranya membuat nenek jadi kaya? Nenek tidak suka mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Tapi kita bisa mengambil tanah nenek. Dengan alasan mengambil tanah, kita bisa memberikan nenek sejumlah uang. Yaitu ide yang bagus. Dengan begitu kita bisa membebaskan ibu dari para kerabat yang seperti vampir. Dan juga menghilangkan kekhawatirannya. Sangat pintar. Benar-benar anakku. Benarkah ini akan dibongkar? Ya, Grup Han ini hanya membongkar rumah kami. bukan pembongkaran kali ini. Adalah investasi dari grup Wang untuk pabrik pengentasan kemiskinan. Sangat membantu perkembangan daerah ini. Ini sangat bagus. Kontrak ini tidak ada masalah, silakan tanda tangan. Baik. Silakan cap jempol. Ya. Baik, kontrak ini sudah ditandatangani. Dana kompensasi pembongkaran selanjutnya sebesar 5 juta. Akan masuk ke rekening Anda dalam 3 hari. Silakan perhatikan penerimaannya, selamat tinggal. Baik. Jisiang Rui. Nenek punya kabar baik untuk kalian. Apa kabar baiknya nenek? Rumah di kampung akan dibongkar, dapat uang ganti rugi. Sekarang nenek sudah punya uang, nenek akan mengompensasi Jisiang dan Rui. Tidak perlu nenek uang dari ayah dan ibu. Sudah cukup. Uang ayah dan ibu. Uang nenek adalah milik nenek. Nenek ingin mengajak Jisiang dan Rui makan enak. Asik. Nenek kalian makan dulu, kami segera sampai. Wah, semuanya makanan favorit Jisiang dan Rui yang mereka suka. Bukan kakak ipar janda saya itu. Sudah lama tidak bertemu. Zhang Qianghai. Ah kakak ipar. Kamu pakai baju begitu mewah. Datang ke restoran mewah ini. Apakah sudah dapat pria kaya? Zhang Qianghai, jangan keterlaluan. Kakakmu dulu sangat baik padamu. Sekarang kakakmu sudah tiada, kamu selalu menyusahkan saya. Sudah bertahun-tahun berlalu, apa yang kamu inginkan sekarang? Kakak ipar jangan marah. Saya baru saja melihatmu kebetulan sekali. Wah kakak ipar kamu benar-benar. Semakin tua semakin memikat. Pergi sana. Kakak ipar jangan dendam padaku. Itu sudah lama berlalu bukan? Dulu saya punya banyak utang judi itu, memang tidak bisa dihindari. Untuk membeli rumah. Baru mengusirmu dan Renjie.
Zhang Qianghai, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu pergi. Jangan lihatlah saya sekarang sudah bercerai. Dan punya uang, bagaimana kalau kamu mempertimbangkan saya? Jangan harap. Kakak ipar, lihatlah kamu sekarang sudah tua. Anakmu juga tidak berbakti. Kamu sendirian tanpa dukungan ikutlah saya. Kamu tidak rugi bukan? Zhang Qianghai, saya sudah menemukan. Tujuan hidup saya mereka lucu dan perhatian. Tidak perlu kamu urus, segera pergi atau saya panggil satpam. Jiang Nuanchun, kamu sudah keterlaluan. Kamu berani melawan saya, kamu tahu saya sekarang punya banyak uang? Bukan saya membual di seluruh Shengcheng. Siapa yang tidak kenal Zhang Qianghai? Bahkan orang terkaya Shengcheng Han Feiran datang. Harus memberi saya sedikit hormat. Kakak ipar, ikutlah saya. Lepaskan saya, berhenti. Lepaskan nenek saya. Saya kaget, siapa ini? Dari mana datangnya dua bocah ini? Pergi sana. Jangan ganggu urusanku, aduh kakiku. Bocah ini tidak ada pendidikan ya. Bukan kamu yang menentukan Ji Xiangrui. Kita tidak perlu peduli padanya, ayo kita pergi. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Zhang Qianghai, apa sebenarnya yang kamu mau? Kakak ipar, apa yang aku mau kamu tidak tahu ya? Lebih baik kamu menuruti aku. Zhang Qianghai, kamu bukan manusia. Jangan ganggu nenekku. Bocah kecil berani mendorong aku. Kamu tahu siapa aku? Siapapun kamu, jangan ganggu nenek. Bocah kecil, kalau kamu berani mendorongku lagi, aku akan menghajar kalian berdua. Zhang Qianghai, jangan keterlaluan. Kamu percaya tidak aku akan panggil satpam? Kamu panggil satpam, bukan aku meremehkanmu kakak ipar. Manajer restoran ini, dia adalah temanku. Jangan bilang panggil satpam, kamu teriak sampai serak pun. Tidak ada yang akan peduli kalian ngapain. Ribut apa? Paman, kami tidak ribut. Orang ini mengganggu nenekku. Paman, orang itu jahat. Cepat usir dia. Oh begitu ya, siapa yang berani bikin ribut di restoran kami? Ada apa teman? Bahkan aku tidak dikenali. Bukankah ini kakak Hai ada waktu datang ke sini? Ini kan mau tahun baru. Ada beberapa klien yang perlu ditemui, jadi aku datang lebih awal untuk mengatur sekalian. Ambil beberapa botol anggur bagus untuk disimpan. Atau tetap seperti biasa. Siapkan 2 botol tai anggur 2 juta. Buat faktur 5 juta bagus. Seperti biasa kakak Hai memang royal. Baik, sisanya serahkan padaku. Aku yang atur. Paman, dia jahat, cepat usir dia. Dari mana bocah ini tidak tahu situasi? Pergi sana. Kamu ngapain? Bagaimana bisa kamu memperlakukan anak seperti itu? Kakak Hai ada di sini, jangan bilang anak kecil. Bahkan kamu, aku juga akan mengusirmu. Baiklah, jangan ribut kakak ipar. Lihat kemampuanku. Lebih baik kamu ikut aku dengan baik. Kalian orang-orang jahat. Suka sekali mengganggu nenek. Ini semua salah kalian sendiri. Manajer Li kami di restoran Sun sini. Dibully, cepat datang. Baik tuan, kalian berempat ikut saya baik. Anak-anak kecil sekarang memang beda ya. Tidak hanya tidak punya sopan santun, tapi juga sok bagaimana sih? Seperti kamu yang kecil begini bisa panggil orang. Jangan bilang soknya mirip banget. Yang tidak tahu pasti kira anak orang kaya. Ji Xiangrui, 2 orang ini ada masalah. Kita cepat pergi. Nenek tidak apa-apa. Sudah panggil manajer Li. Sudah dalam perjalanan. Masih manajer Li sok jadi tuan besar. Baiklah, jangan tertawa Jiang Nuanchun, lihat kan. Aku kasih kamu kesempatan terakhir nurut sama aku. Kalau tidak, aku akan tunjukkan caraku. Zhang Qianghai, kamu jangan kurang ajar. Dulu di rumahku merengek tidak berhasil. Kamu bawa sekelompok orang ganggu kami janda dan anak yatim. Sekarang kamu mau lagi? Diam diberi muka malah tidak tahu diri. Tidak tahu diri, tidak ada yang bisa menandingimu. Kamu janda masih berani melawan aku. Paman jahat, jangan ganggu nenekku. Kamu bilang jangan ganggu ya, jangan ganggu. Kamu pikir kamu siapa? Minggir. Jahat, berhenti. Manajer Li segera datang. Anak kecil soknya tidak bisa. Kamu tahu tidak, di seluruh kota Sheng hanya ada satu manajer yang bernama Li itu. Manajer keluarga Han yang terkaya. Katanya orang itu sangat peduli dengan nama keluarga Han. Dan tindakannya kejam. Kalau dia tahu kamu memakai namanya, dia akan bagaimana terhadapmu? Apa yang kamu lakukan? Nenek dari desa. Masih berani perintah aku, kamu pikir kamu siapa?
Anak kecil masih berani tertawakan aku. Nyonya Tuan Nona, kalian tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Manayer Lee. Kamu kenapa datangnya terlalu lambat? Tuan memarahi, pasti akan saya perbaiki. Manayer Lee, mereka berdua yang jahat. Mau ganggu nenekku. Nona, biar saya yang urus. Siapa kamu? Berani-beraninya melawan aku, kamu tahu siapa aku? Boleh saya tanya sesuatu? Apakah kamu benar-benar Pak Lee, kepala rumah tangga keluargahan? Kamu bilang. Tunggu, habis mengganggu nenek mau kabur. Tidak, saya masih di sini kok. Bagus pukulannya. Apakah Tuan muda puas? Pak Lee kerjanya bagus. Akan saya minta ayah untuk menaikkan gaji kamu. Tuan muda, ini kewajiban saya. Nenek, apa ada perintah lagi? Hanya saja terlalu kasar. Kalau begitu saya suruh mereka memikul lebih pelan. Bukan. Kekerasan seperti ini anak-anak melihatnya tidak baik. Baik, mengerti, berhenti. Seret keluar, cari tempat sepi, lanjutkan pukulannya. Ya, saya salah. Jangan pukul lagi. Halo, apa anak saya sakit dan dirawat di rumah sakit? Ya, dia sakit. Kan sebelumnya baik-baik saja, kok tiba-tiba sakit dan dirawat di rumah sakit? Ibu cepat ke rumah sakit. Baik-baik, saya segera ke rumah sakit. Jangan panik ya. Nenek, ada apa yang mendesak? Paman Shang sakit dan dirawat di rumah sakit, saya harus ke sana. Nenek, biar kepala rumah tangga kamu yang antar saja. Lebih cepat begitu. Baik, Silakan. ayo. Renje. Anak kamu kenapa sebenarnya? Kok tiba-tiba dirawat di rumah sakit? Ibu, saya tidak. Sakit di mana? Ibu Renjie sakit. Kata dokter butuh banyak uang, bahkan harus transplantasi. Apa? Saya dan Renjie memang sudah tidak punya banyak uang, sekarang harus melakukan operasi sebesar ini, semakin tidak mampu. Ibu, saya dengar rumah lama kamu di kampung sudah digusur. Bagaimana kalau kamu pinjamkan kami sedikit? Ya, ibu akan ambil uangnya. Anak tunggu, ibu tunggu. Ya. Nenek, kamu terlihat sangat khawatir. Apa penyakit Paman Zhang sangat parah? Jisiang tidak apa-apa. Semuanya ada, nenek kalian main saja. Jangan khawatir. Tapi nenek, kamu terlihat benar-benar sangat tidak bahagia. Halo, uang sudah diambil. Bagus, aku segera ke rumah sakit. Jisiang Rui, nenek ada urusan keluar. Kalian di rumah harus mendengarkan ayah, ibu tahu tidak? Tahu, aku akan patuh. Aku akan baik. Nenek pergi. Ya. Kepala rumah tangga Lee. Tuan dan Nyonya. Kepala rumah tangga Lee, tolong bantu aku cari tahu. Mengapa nenek mengambil uang? Tante itu orang jahat. Kita sekarang harus mencegah sebelum terjadi. Ya. Tidak menyangka ibumu yang miskin itu sekarang punya banyak uang. Kita harus bermain baik-baik kali ini. Berusaha sekali saja menipu uang ganti rugi ibumu. Sinai, kita minta uang ya minta uang. Kenapa harus menipu ibuku? Kamu bodoh, apa kamu lupa? Beberapa waktu lalu ayahku yang menggunakan uang negara itu. Kali ini ibumu kebetulan digusur. Kita menipu uang ibumu untuk menutupi lubang ayahku. Kita juga bisa mendapat untung besar. Sangat bagus. Keluargamu masih punya banyak tabungan, pakai uang keluargamu saja. Ibuku sudah tua, kalau dia tahu kita menipunya, dia tidak akan tahan. Kamu otak anjing, apa kamu tidak bisa berpikir jernih lagi? Kamu pilih pakai uang ibumu atau uang kita? Kamu pilih, kalau tidak pilih baik-baik kita cerai. Sinai, kamu pikir-pikir lagi. Dokter, kesini. Kamu cepat lihat anakku. Sekarang sakitnya bagaimana? Sekarang bisa operasi tidak? Uang sudah aku siapkan, kapan saja bisa bayar. Ibu, kamu terlalu baik dan hebat. Kamu kasih kartu itu ke aku. Aku bisa bayar ke mereka. Baik. Tuan dan Nona sudah ketemu pagi ini. Nyonya Jiang pergi ke rumah sakit menjenguk Sang Renjie dan mengambil setengah dari uang ganti rugi dari rekening bank. Apa? Kenapa nenek mengambil uang sebanyak itu? Apakah Paman Zhang sakit?
Menurut orang di rumah sakit itu, adalah anak Nyonya Jiang, yang mengurus proses masuk rumah sakit, tapi tidak ada pemeriksaan. Atau jadwal operasi. Aku curiga, Sang Renjie pura-pura sakit. Dan hal ini, juga ada hubungannya dengan keluarga Shen. Keluarga Shen di pesta reuni. Orang jahat yang mengganggu nenek. Ya, dan aku juga menemukan bahwa Shen Changfeng ada indikasi penyalahgunaan dana dan... Paman kepala rumah tangga langsung saja bilang, aku dan Ji Xiao sudah bukan anak kecil lagi. Aku curiga keluarga Shen ingin menipu uang nenek kita dengan pura-pura sakit. Apa? Kenapa mereka berani budget mengganggu nenek? Aku marah. Ayo paman ikut aku bawa orang ke rumah sakit. Ya, Sinai, kenapa RJ belum dioperasi? Mau operasi apa, uangnya baru masuk setengah. Mau operasi apa? Kamu babi ya? Aku juga tidak bisa, apa-apa ini terjadi tiba-tiba. Limit penarikan sudah habis. Kamu cuma cari alasan. Kamu cuma tidak mau kasih uang. Mau lihat anakmu mati. Aku tidak, benar-benar tidak. Tidak ada uang, kenapa tidak cari ngapain di sini? Nenek, kamu tidak perlu begitu. Ji Xiang Rui, kalian ini. Dua bocah kecil mau ngapain lagi? Ji Xiang Rui, jangan begitu. Sinai, dia juga demi kebaikan anakku. Bukan begitu nenek. Penyakit Paman Zhang itu bohong. Apa? Tante jahat dan paman Zhang mau bekerja sama menipu uangmu. Ji Xiang, kamu maksudnya apa? Mereka mau bekerja sama menipu uangmu. Uang ganti rugi. Dan Paman Zhang tidak sakit. Dia cuma bohong sama kamu. Mereka semua penipu. Kamu anak kecil ngomong apa sih? Mama, jangan dengarkan omongan anak kecil. Anak-anak sekarang mulutnya penuh kebohongan. Jenna, kamu lihat Mama katakan pada Mama. Apa yang dikatakan Ji Xiang dan Rui itu benar. Apakah kamu benar-benar mau bekerja sama dengan orang luar untuk menipu uang Mama? Mama jangan marah sama aku. Sinai punya banyak uang dan ayahnya adalah wakil direktur perusahaan kita. Aku juga tidak ada pilihan lain, Mama. Kamu tidak akan membenci aku kan, Mama? Paman Zhang, kamu keterlaluan. Bahkan bekerja sama dengan orang luar untuk menyakiti nenek-nenek sangat sedih. Paman Zhang, jangan sakiti nenek lagi. Nenek sangat mencintaimu. Aku tidak akan membiarkan nenek memberimu uang. Lupakan saya. Kamu anak kecil berani ikut campur urusan keluarga kami. Kamu pikir kamu siapa? Kami tidak akan membiarkan nenek memberi uang. Nenek akan mendengarkan kami kan? Aduh, kamu anak kecil. Tidak memberi ya sudah, aku pergi saja. Kamu tidak bisa pergi. Cepat kembalikan uang ganti rugi nenek. Mengapa aku harus mengembalikannya? Aku adalah menantunya, seharusnya aku juga dapat bagian. Tante jahat, kembalikan saja. Paman pengurus rumah. Tidak seperti nenek yang baik hati. nenek uangnya sudah kami dapatkan. Kita pulang dulu ya. Mama jangan pergi, Mama. Nenek, aku akan pergi nyetir mobil dulu. Baik. Nenek, jangan sedih, aku dan Ji Xiang selalu mencintaimu. Benar, nenek, kami selalu mencintaimu. Jiang Wanchun, karena kita sudah tidak ada hubungan baik lagi, maka aku akan bicara terus terang. Uang ganti rugi keluarga kalian, sebagai menantu kalian dan Renjie juga. Seharusnya kami dapat bagian, cepat keluarkan uangnya. Tante jahat, jangan keterlaluan. Ya, kalau tidak ada nenek, proyek ini tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Kamu ini siapa? Sudahlah. Uang ini lebih baik kita tidak usah ambil uang yang dipakai ayahmu untuk korupsi. Aku akan cari cara lagi. Kamu bodoh ya, uang ibumu. Jangan sampai sia-sia lagi pula. Ibumu cuma orang desa, mana bisa habiskan uang sebanyak itu. Justru ayahku kita minta uang ibumu. Ini sebagai penghormatan untuk ibumu Zhang Renjie. Kalau ibumu tidak menyerahkan uangnya hari ini, kita cerai. Bisakah kamu jangan selalu mengancam cerai? Tahun baru ini pikirkan aku dan anak kita dong. Dasar sampah, aku sudah lama tidak mau kamu. Dan si anak bawaan itu, aku juga tidak mau. Kalau bukan karena kalian berdua menghambatku, aku sudah sukses besar. Dengan statusku, menikah lagi dengan bos kaya raya bukan masalah. Justru kamu si sampah tidak berguna. Dan ibumu si miskin. Tanpa bantuanku, kalian sudah lama mati miskin di desa. Baik, Shen Sinai.
Selama ini kamu selalu berpikir begitu ya? Aku dan ibumu di matamu begitu hina ya? Ya keluarga kami memang tidak mampu. Tapi selama menikah kapan aku pernah menyuruhmu bekerja? Ibuku setiap tahun bekerja keras menabung sedikit uang. Tahun baru semua diberikan padamu, kamu masih mau apa? Ibu jangan ikut campur, ibuku susah payah membesarkanku. Karena kamu tidak suka desa, sudah berapa tahun aku tidak pulang. Menemani ibuku merayakan tahun baru. Sudah sebanyak apapun kamu bicara. Itu cuma rasa haru murahanmu sendiri. Di mataku tidak ada nilainya. Aku sama sekali tidak peduli, kamu pikir baik-baik. Keluarga Shen kami punya harta jutaan. Kamu pilih keluarga Shen atau ikut ibumu jadi pembantu di rumah orang. Shen Sinai, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan karena kamu dan ibumu sama-sama tidak berguna. Cepat buat pilihan kalau tidak menyesal seumur hidup. Baik Shen Sinai, ini kamu yang memaksaku. Kalau kamu mau cerai ya cerai. Kamu bilang apa? Aku bilang cerai. Sekarang juga. Pergi dari pandangan ibuku, pergi. Baik, Zhang Renjie, kau berani sekali. Aku akan membuatmu menyesal. Pergi sana. Nak, cepat kejar Sinai. Lagi pula kalian punya anak. Ibu rela menderita sedikit. Maaf ibu. Hidupmu begitu sulit. Aku malah bekerja sama dengan orang lain untuk menipumu. Cepat bangun, ini sudah Ibu. tahun baru. Anakmu tidak berbakti, maaf. Dulu ayah meninggal lebih dulu ibu sendirian. Berat rasanya membesarkanku sampai jatuh sakit. Sejak kecil aku sudah bersumpah pasti akan bekerja keras untuk menghidupimu. Tapi aku menikah muda sampai melupakanmu. Tidak apa-apa. Lalu kau membesarkan Ji Xiangrui, aku malah tiap tahun minta uang darimu. Membuatmu di usia senja masih harus keluar mengumpulkan botol. Hanya karena wanita itu tidak suka desa. Begitu lama aku tidak menengokmu. Aku bukan manusia. Nah, Hanya agar keluarga Shen memandangku tinggi. Aku malah bekerja sama dengan orang luar untuk menipumu. Apakah kau akan membenciku? tidak, ibu tidak akan membencimu. Ibu, aku pasti akan berbakti padamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, ibu. Nah, Paman Zhang, jangan sedih lagi. Terima kasih Ji Xiang, tidak menyangka paman sudah tua. Belum sebijak seorang anak. Tidak apa-apa Paman Zhang. Aku dan Ji Xiang juga pernah melakukan banyak kesalahan. Nenek bilang pada kami, bisa mengakui kesalahan berarti anak baik. Baik, paman mengerti. Ibu, aku harus pergi kerja. Sudah beberapa hari tidak masuk, aku akan dipecat. Baik, aku ke kantor dulu, kalian pulang dulu. Terima kasih ibu. cepat pergi. Aduh. Sudah besar begini masih ceroboh. Ji Xiangrui, nenek akan mengantar kartu kerja Paman Zhang. Aku antar kalian cari Pak Li dulu. Baik. Zhang Renjie, kau sudah dipecat. Jangan sampai aku melihatmu lagi pergi sana. Shen Sinai, perusahaan ini bukan milikmu. Atas dasar apa kamu memecatku? Dulu kalau bukan karena ayahku wakil direktur, bagaimana mungkin kamu bisa masuk ke perusahaan ini? Sekarang kita sudah cerai, tentu saja kamu harus pergi. Dulu aku bisa masuk perusahaan karena lulusan universitas ternama. Lagi pula kamu baru mengejar-ngejar aku setelah aku masuk perusahaan. Sekarang kamu memecatku, apakah ini balas dendam pribadi? Ya, aku memang ingin balas dendam pribadi. Ayahku wakil direktur perusahaan. Kamu cuma pegawai kecil. Aku bilang memecat ya memecat, sudah kubilang. Jangan sampai kamu membuatku marah. Anak, Ibu. ini jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan. Apa masalahnya kalau aku menyalahgunakan kekuasaan? Jangan berpikir, karena jadi pembantu di rumah orang kaya kamu bisa bertindak semena-mena. Ini tidak berguna bagiku, kamu dan ibumu. Jangan sampai muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, kalian akan kena batunya. Kamu memperlakukan Renji seperti ini, apakah masih ada keadilan? Si kampungan dari desa. Pembantu kotor masih ingin bertemu bos kita. Ayo bawa mereka keluar. Kalian memperlakukan orang seperti ini. Aku akan menemui bos kalian untuk meminta keadilan. Wanita kotor masih berani berteriak, aku pukul kamu. Berhenti. Nenek, Ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, mereka memperlakukan orang semena-mena, ingin memecat Renji. nenek tenang saja, ada ayah di sini. Akan membela Paman Zhang.
Ibu tenang saja, selama aku di sini mereka tidak berani berbuat apa-apa. Wah hebat sekali kamu siapa? Anggap diri kamu apa? Hari ini orang ini harus pergi. Aku juga beritahu kalian. Seluruh Zhengzhou, siapa yang berani menampungnya. Keluarga Shen akan memberinya pelajaran. Ayah waktu itu, mereka memperlakukan nenek semena-mena dan menipu uang nenek. Mereka tidak sopan. Mereka juga orang jahat. Beritahu bos mereka, memecat mereka. Baiklah sayangku. Haha apa yang bisa kamu lakukan kalau tahu? Di acara keluarga terakhir, kami sudah mengganggu Jiang Nuanchun sekali. Setelah itu tidak ada masalah lagi. Bagaimana kalau aku ganggu sekali lagi? Lihat saja apa yang bisa kalian lakukan hahaha. Aku marah. Terakhir jelas nenek yang meminta kami. Kami baru membiarkan ayah membebaskan kalian. Sekarang ayah akan menghukum kalian dengan keras. Baiklah Xiaoruiku. Wang Yaozu. Kamu punya 3 detik untuk datang ke hadapanku. Hahaha masih juga berguling. Dia bisa terbang ke sini, apa yang bisa dia lakukan padaku? Aku juga punya saham di perusahaan ini. Mau menghukumku hah? Mimpi kamu sangat sombong. Shen Changfeng. Wang Zhong kenapa kamu datang jangan campur tangan. Sebentar lagi aku akan mengusir mereka semua. Kamu mau membunuhku ya Wang Zhong? Kamu memukulku untuk orang-orang ini jangan lupa. Aku punya saham di perusahaan ini. Kamu tidak bisa. Kalau kamu mau mati-mati sendiri, jangan bawa aku. Kalau masih tidak menghormati orang penting, aku akan merestrukturisasi perusahaan dan membuatmu pergi. Orang penting. Nenek ini dari desa diam. Nyonya Jiang. Wan Jiezu dari Qilyargawang. Di sini meminta maaf kepada Nyonya Jiang. Maaf saya tidak bisa mengelola bawahan saya dengan baik. Membuatnya berkali-kali di hadapan Nyonya Jiang. Menghina Anda Nyonya Jiang Hanzong. Maaf Hanzong. Ini tidak mungkin. Nenek ini, bagaimana bisa berhubungan dengan Hanzong? Diam dia telah menyelamatkan 2 anak Hanzong. Hanzong sendiri yang mengakuinya sebagai ibu di keluarga Han. Siapa yang tidak menunduk dan menyapa dia? Keluarga Shen kecil kalian. Apa hak kalian berteriak di sini? Hanzong anak saya ini pandangannya pendek. Jangan anggap serius Hanzong sekarang tahu takut. Hanya orang bodoh sepertimu yang bisa punya anak perempuan bodoh yang tidak tahu diri. Kamu tidak punya hak untuk meremehkan orang. Bersikap jahat kepada petani biasa. Itu tidak benar. Kita harus memperlakukan orang desa dengan baik. Om dan tante di sana. Mereka mungkin tidak punya banyak uang. Tapi kebaikan mereka tidak kalah dari kita. Anak kita bicara dengan sangat baik. Itu karena nenek yang mengajarinya. Wang Yaozu tahu harus bagaimana sudah tahu. Ayah dan anak perempuan keluarga Shen moralnya bobrok. Sekarang perusahaan memutuskan untuk menculiakan ayah dan anak perempuan keluarga Shen. Dan tidak akan bekerja sama lagi. Hanzong Nona. Saya mohon saya buta. Nenek Jiang saya salah. Saudara saya mohon beri saya kesempatan. Saudara saya mohon. Kalian sudah beberapa kali menyusahkan nenek. Tidak pernah terpikir akan ada hari ini. Salah ya salah. Bukan hanya mengakui kesalahan saja. Mama maafkan saya. Renjie cepat-cepat tenangkan Mama. Anak kita masih kecil kalau tidak ada Mama tidak bisa. Keluarga bukankah kalian sudah bercerai? Kami akan segera menikah lagi. Sudahlah dulu kamu memaksa saya. Saat menyuruh mama saya menyumbangkan hati untuk ayahmu, kita sudah selesai. Om Wang, Ya Nona. kami juga tidak ingin menyusahkan mereka. Suruh mereka pergi dari Zhengcheng. Dan jangan ganggu nenek saya lagi. Tidak semua harta saya ada di Zhengcheng. Saya tidak bisa. Lakukan seperti yang dikatakan anak saya ayo. Jangan. Hanzong. Ayo pulang. Ya pulang. Pulang untuk tahun baru. Nenek saya mau makan pangsit kucai. Ji Xiang Rui. Ayo pulang bikin pangsit. Ya,